Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Ulum. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami dengan judul siklus pengeluaran. Baiklah, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fathul Ulum. Di sini saya pemateri pertama dari kelompok 7 mengenai siklus pengeluaran. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Ulfi Wahidiah, dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Erik Kurniawan. Langsung saja, saya mulai dari definisi dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah suatu rangkaian aktivitas dan pemrosesan data yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atau jasa. Dari definisi ini kita dapat mengetahui bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu pemrosesan data yang berhubungan mulai dari pemesanan sampai pembayaran barang atau jasa masuk ke dalam siklus pengeluaran. Dari definisi di atas, kita dapat mengetahui 4 aktivitas dasar dari siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu memesan persediaan barang atau jasa. Yang kedua yaitu menerima dan menyimpan barang dan jasa yang dipesan. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan atas tagihan pemasok atau supplier. Yang keempat, aktivitas dasar dari siklus pengeluaran adalah pengeluaran kas atau pembayaran. Apa saja sih tujuan dari siklus pengeluaran? Tujuan yang pertama yaitu meminimalkan biaya. Artinya adalah dengan kita mengetahui siklus pengeluaran mulai dari pemesanan, terus pembelian, yang selanjutnya yaitu penyimpanan, kita dapat meminimalkan biaya yang dipesan. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui kebutuhan mana saja yang harus dibeli dan kebutuhan mana saja yang akan dibeli selanjutnya. Tujuan dari siklus pengeluaran yang kedua yaitu memperoleh dan memelihara persediaan. Artinya adalah setelah kita melakukan pembelian dan pemesanan kepada pemasok atau supplier, kita dapat memperoleh data dan juga memelihara persediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari siklus pengeluaran yang ketiga yaitu memelihara perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, tujuan dari siklus pengeluaran yang ketiga ini adalah memelihara perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan. Artinya, setelah kita melakukan pemesanan, pembelian, dan penyimpanan, selanjutnya kita perlu menjaga perlengkapan yang telah dibeli atau dipesan. Nah, selanjutnya itu 3 dasar dari siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu memperoleh dan memproses data aktivitas bisnis. Artinya adalah siklus pengeluaran yang berkaitan dari sistem informasi akuntansi di sini, kita dapat memperoleh data atau memproses data aktivitas bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu menyimpan data dan mengatur data. Nah, ini artinya adalah setelah kita memesan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan, selanjutnya itu menyimpan aset dan juga mengatur data yang dibutuhkan oleh perusahaan.
atau melakukan pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan selanjutnya oleh perusahaan. Nah, fungsi dasar sistem informasi akuntansi yang ketiga yaitu menyediakan fungsi pengendalian. Maksudnya adalah pengendalian di sini adalah setelah barang itu dipesan, dibeli, dan disimpan, fungsi dasar sistem informasi akuntansi yang ketiga yaitu menyediakan fungsi pengendalian. Pengendalian di sini maksudnya adalah aset yang telah kita beli harus dijaga dan juga dikendalikan untuk keperluan bisnis atau transaksi-transaksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, itu saja materi-materi yang saya sampaikan dari kelompok 7 mengenai siklus pengeluaran. Adapun materi yang akan disampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ulfi Wahidiyah. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Wahidiyah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai flowchart sistem pengeluaran. Berikut merupakan prosedur dari pengeluaran kasnya. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman untuk flowchart pengeluaran kasnya. Kemudian prosedur yang pertama itu bagian supplier membuat faktur rangkap 2, di mana lembar pertama itu akan dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar keduanya disimpan sebagai arsip. Sini ya. Jadi alur pertama itu dari supplier membuat faktur rangkap 2, yang pertama dikirimkan ke bagian pembayaran. Mana nih? Sini. Ini satunya lagi disimpan sebagai arsip. Lanjut, untuk poin kedua, bagian pembayaran menerima faktur 1 lembar dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas. Nih, di sini ya, membuat SPPK sebanyak rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lanjut, poin ketiga, manajer menerima SPPK lembar pertama dari si bagian pembayaran. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Nih, setelah disetujui, nih sini ya, setelah disetujui SPPK ini nih, manajer akan mengirimkan ke bagian pemegang kas. Kemudian bagian pemegang kas setelah menerima SPPK yang telah disetujui akan membuat yang namanya bukti kas keluar rangkap 3. Membuat BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran. Sini ya. Kemudian lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Lembar keduanya dikirimkan bagian akuntansi. Sini, kemudian yang ketiganya diarsipkan oleh bagian pemegang kas. Kemudian bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Jadi dari sini bagian pembayaran setelah menerima bukti kas keluar dan uang, di sini akan membayarkan langsung ke si suppliernya. Lanjut, poin ke-6, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP sebanyak rangkap 2. Nih, setelah menerima uang ya, langsung dibuatkan namanya surat pelunasan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran, ke sini alurnya. Kemudian yang keduanya disimpan sebagai arsip. Lanjut, poin ke-7, bagian pembayaran menerima SPP 1 lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran. Nih, setelah menerima SPP, bagian pembayaran membuat yang namanya lembar laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi. Sini ya. Dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan
BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas nih. Ini ya, membuat laporan pengeluaran kas tangkap 2. Lembar pertamanya dikirimkan ke manajer, ke sini alurnya, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lanjut. Kemudian ada aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Itu yang pertama memesan barang, perlengkapan dan layanan, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan layanan, dan ketiga membayar barang, perlengkapan dan layanan. Kemudian langkah awal pemesanan barang itu yang pertama identifikasi apa, kapan, berapa banyak, dan dari pemasok mana. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Kenapa? Ketika kita akan memproduksi, kita harus tahu dulu nih, harus mengidentifikasi apa produk yang akan kita produksi, kemudian bahannya apa aja sih yang kita butuhkan, kemudian kapan kita akan memulai produksi, kapan kita akan melakukan pemesanan barang, dan berapa banyak jumlah stok yang kita butuhkan, dan dari pemasok mana. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kita memilih pemasok yang benar-benar berkualitas untuk produk kita sendiri gitu. Lanjut ya. 3 metode pengendalian persediaan itu, yang pertama ada EOQ atau Economic Order Quantity, kemudian yang kedua MRP atau Materials Recruitment Planning, dan yang ketiga ada JIT atau Just in Time. Kita bahas di slide berikutnya teman-teman. Yang pertama kita bahas EOQ atau Economic Order Quantity. Itu jumlah pesanan optimal, minimalisasi biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Sedangkan kelemahan dari metode ini atau dari metode EOQ ini yaitu penggudangan dalam volume yang sangat besar. Nah, sedangkan untuk reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat persediaan itu sangat aman, mengatasi fluktuasi permintaan juga. Fluktuasi itu semacam kayak berubah-ubah gitu. Jadi fluktuasi permintaannya itu kayak permintaan yang berubah-ubah yang kita tidak bisa duga. Lanjut, yang kedua ada MRP atau Materials Recruitment Planning. MRP mengurangi tingkat persediaan, menjadwalkan produksi produk dengan pola permintaan dapat diprediksi barang konsumsi dasar. Nah, yang ketiga ada metode Just in Time atau JIT. Yang pertama itu dengan ketika kita menggunakan metode ini, kita bisa meminimalkan atau menghilangkan biaya penggudangan dan kurangnya persediaan. Kemudian meniadakan persediaan barang jadi, produk dengan siklus hidup relatif pendek, dan permintaan tidak dapat diprediksi atau busana batik. Jadi ketika kita menggunakan metode ini, kita tidak bisa tidak dapat memprediksi suatu permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan dari kelas 03-006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibuat oleh teman saya, yaitu Fatul dan Ulfi. Ancaman siklus pengeluaran. Beberapa ancaman siklus pengeluaran yang sering terjadi di dalam perusahaan ialah kehabisan atau kelebihan persediaan, kesalahan dalam input barang keluar, mencuri persediaan, dan membayar barang yang tidak dipesan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelian. Yang pertama ada EDI atau internet, yaitu menyediakan pekerjaan administrasi. Yang kedua ada program yang dikelola vendor, yaitu mengurangi biaya pembelian dan persediaan. Yang ketiga ada lelang terbaik, yaitu mendapatkan harga yang terendah. Yang kelima ada kartu kredit perusahaan. Yang keenam ada barcode atau menyediakan kesalahan entry data suatu produk. Yang terakhir ada label identifikasi frekuensi radio pasif, yaitu hemat waktu karena pengecekan dilakukan pada barang dalam jumlah besar. Memperbaiki proses utang usaha. Ada dua cara, yaitu dengan EDI atau internet, dan juga ada dengan cara ERS.
Cara EDI atau internet yaitu otomatisasi pencocokan faktur dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Yang kedua ada ERS atau Evaluated Receipt Statement, yaitu tanpa faktur mengurangi jumlah dokumen yang dibutuhkan dan menghemat waktu. Manfaat pengendalian. Yang pertama ada pengurangan dokumen kertas, yang kedua ada informasi tepat waktu dan akurat, yang ketiga ada catatan persediaan lebih akurat dan tepat waktu, yang keempat ada bagian gudang dan penerimaan dapat lebih baik dalam merencanakan aktivitas. Yang kelima ada mendeteksi dan memfasilitasi perbaikan kesalahan tepat waktu. Yang keenam ada efisiensi dan efektivitas manajemen. Syarat agar SIA mampu mewujudkan manfaat pengendalian. Semua transaksi diotorisasi dengan benar. Semua transaksi adalah valid. Semua transaksi telah dicatat. Penjagaan aset dan aktivitas bisnis telah dilakukan secara efisien dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok 7, kelas 03-006. Saya Muhammad Eri Kurniawan mewakili Fathul Ulum dan juga Ulfi Wahidiyah. Pamit undur diri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.